Poin pertama yaitu manajemen, bagaimana manajemen proyek dalam pembangunan sistem informasi pada pendaftaran mahasiswa baru. Adapun pentingnya daripada seorang analis kebutuhan adalah dia bisa melihat, mengambil langkah krusial dalam siklus pengembangan sistem. Istilahnya sistem itu dilihat, kemudian tepat atau tidak, efisiensi atau tidak, dengan tujuan misinya apa. Katakanlah penerimaan mahasiswa baru, pendaftarannya itu harus bagus, kemudian memberikan satu jadi dia tidak berat, ketika ditekan enter cepat dia menerima. Apabila gagal itu bagaimana, sehingga tetap dia bisa masuk ke WA atau ke email begitu, atau di follow up ketika error. Nah, seperti halnya Tokopedia, bisa dia lebih bagus aplikasinya itu. Dalam konteks sistem pendaftaran mahasiswa baru, analisa kebutuhannya itu adalah dia memahami kebutuhan pengguna. Hari ini mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa, staf administrasi, dicek, ditanya bagaimana mahasiswa kebutuhannya apa, pihak yang terkait pimpinan-pimpinan ya. Yang berikutnya mendefinisikan fungsi sistem, artinya bahwa fitur-fitur itu seperti pendaftaran online, pengelolaan data pendaftaran dan pelaporan itu harus jelas. Sehingga fungsi-fungsinya itu dia main, tidak bisa satu hilang, satu tidak bisa. Berikutnya adalah mencegah kegagalan. Artinya ketika risiko itu salah, lalu si ngetiknya salah ya, ketika udah masuk, dia bisa tidak didaftar lagi dari pihak ini calon mahasiswa itu. Atau ada kurang ditekan, bagaimana dia bisa masuk, sistemnya bagaimana. Atau dia hilang atau tidak aplikasi itu. Kemudian meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini memastikan sistem yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan mengurangi beban kerja. Artinya bahwa dicek lagi dari awal sampai akhir itu hasilnya itu bagaimana, bisa enggak itu bagus. Nah, kemudian dalam tahap manajemen proyek, di sini yang perlu diperhatikan adalah inisiasi. Inisiasi sini adalah identifikasi kebutuhan. Mengapa sistem itu diperlukan? Apa sih pentingnya sistem itu? Kemudian penetapan tujuan apa yang ingin dicapai dalam sistem itu, buat pendaftaran itu apa ya, jadi mesti detail tujuannya itu. Kemudian studi kelayakan, cek dengan proyek yang lain ya, proyek ini setelah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi ada sesuatu sebab akibat, karena banyaknya katakanlah universitas itu banyak mahasiswanya, jadi pakai online saja supaya tidak ada kendala hujan segala macam. Yang berikutnya adalah dalam proyek ini dibutuhkan perencanaan. Dalam hal ini analisa kebutuhan. Jadi dibutuhkan apa? Dicek semua, didata, kemudian disusun jadwal, dan jadwal itu seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan, oleh pihak tertentu. Bagaimana biaya dibutuhkan berapa, direncanakan. Kemudian risiko-risiko yang diambil bagaimana. Karena kan proyek ini proyek yang tidak main-main ya, miliaran ya. Jadi perlu, kalau katakanlah sejak awal sampai akhir dalam sistem itu, tetapi kalau cuma hanya penerimaan saja ya tidak. Artinya bahwa anggaran itu ada, tetapi harus bagaimana bisa memanajemen dalam perencanaan itu ya. Di tim-tim khususnya, tim IT, tim bagian desainnya, tim pimpinan proyeknya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaannya, bagaimana mengembangkan sistem dalam proyek, dalam pemrograman, pengujian dan integrasi. Bagaimana diprogram oleh tim IT-nya, tim arsitekturnya, itu programmernya bagaimana, kemudian diuji bagus atau tidak, atau ada yang kurang, misalnya dari dia ketik, kemudian masuknya ke sistem WA-nya diterima, atau sistem email yang bersangkutan si pendaftar. Nah, itu perlu diintegrasikan dengan adminnya dari pihak kampus. Kemudian mengimplementasi sistem, artinya ada pelatihan dan pengeluncuran sistem ini perlu ada, karena ada administrasinya, artinya orang yang operator yang menerima di kampus itu harus dilatih, kemudian baru disosialisasikan, ya, sehingga bisa berjalan. Kemudian berikutnya pemantauan dan pengendalian, artinya bahwa pemantauan artinya kemajuan dari proyek itu sudah bagus atau tidak. Nah, diuji dari pihak timnya dulu, kemudian udah berjalan bagus 1-2 bulan. Oh bagus, coba lagi pakai internetnya kurang bagus, repot. Jadi mesti pakai internet yang bagus, berapa MPH, ya. Kemudian dipantau. Pengendalian bagaimana ada perubahan-perubahan tertentu, misal mahasiswa itu
bisa masuk, calon mahasiswa itu masuk ke bagian panitia, yaitu panitia. Bisa include langsung bagian testing, bisa. Sehingga penerimaan, pertama meja yang bagian penerimaan, petugas penerimaan itu sudah bisa ada datanya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian aplikasi Excel atau database yang bagus. Sehingga di database itu bisa langsung, istilahnya ketika dia ujian, dia bisa lulus atau tidak lulus dengan data terintegrasi dengan bagian panitia, khususnya bagian panitia pengujian, seperti halnya penerimaan akpol pada demikian. Nah, berikutnya lagi penutupan. Di dalam saya lupa tadi ya, Bagus Pengendalian Perubahan ada evaluasi kinerja. Bagaimana dievaluasi lagi? Ini udah maksimal atau tidak? Atau kurang profesional katakanlah. Ada sistem yang salah ketika diuji tidak masuk ke bagian admin kampus. Bisa juga, memang bisa masuk tapi tidak masuk ke kampus. Soal pertama yaitu manajemen, bagaimana manajemen proyek dalam pembangunan sistem informasi pada pendaftaran mahasiswa baru. Adapun pentingnya daripada seorang analis kebutuhan adalah dia bisa melihat, mengambil langkah krusial dalam siklus pengembangan sistem. Istilahnya sistem itu dilihat, kemudian tepat atau tidak, efisiensi atau tidak, dengan tujuan misinya apa. Katakanlah penerimaan mahasiswa baru, pendaftarannya itu harus bagus, kemudian memberikan satu dia tidak berat, ketika ditekan enter cepat dia menerima. Apabila gagal itu bagaimana, sehingga tetap dia bisa masuk ke WA atau ke email begitu, atau di follow up ketika error. Seperti halnya Tokopedia, bisa dia lebih bagus aplikasinya itu. Dalam konteks sistem pendaftaran mahasiswa baru, analisa kebutuhannya itu adalah dia memahami kebutuhan pengguna. Hari ini mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa, staf administrasi, dicek, ditanya bagaimana mahasiswa kebutuhannya apa, pihak yang terkait pimpinan-pimpinan ya. Yang berikutnya mendefinisikan fungsi sistem, artinya bahwa fitur-fitur itu seperti pendaftaran online, pengelolaan data pendaftaran dan pelaporan itu harus jelas. Sehingga fungsi-fungsinya itu dia main, tidak bisa satu hilang, satu lain tidak bisa. Berikutnya adalah mencegah kegagalan. Artinya ketika resiko itu salah, lalu si ngetiknya salah ya, ketika udah masuk, dia bisa tidak didaftar lagi dari pihak ini calon mahasiswa itu. Atau ada kurang ditekan, bagaimana dia bisa masuk, sistemnya bagaimana. Atau dia hilang atau tidak aplikasi itu. Kemudian meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini memastikan sistem yang dibangun dapat meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan mengurangi beban kerja. Artinya bahwa dicek lagi dari awal sampai akhir itu hasilnya itu bagaimana, bisa enggak itu bagus. Nah, kemudian dalam tahap manajemen proyek, di sini yang perlu diperhatikan adalah inisiasi. Inisiasi sini adalah identifikasi kebutuhan. Mengapa sistem itu diperlukan? Apa sih pentingnya sistem itu? Kemudian penetapan tujuan apa yang ingin dicapai dalam sistem itu, buat pendaftaran itu apa? Ya. Jadi mesti detail tujuannya itu. Kemudian studi kelayakan, cek dengan proyek yang lain ya. Proyek ini setelah layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jadi ada sesuatu sebab akibat. Karena banyaknya, katakanlah universitas itu banyak mahasiswanya. Jadi pakai online saja supaya tidak ada kendala, hujan segala macam. Yang berikutnya adalah dalam proyek ini dibutuhkan perencanaan. Dalam hal ini analisa kebutuhan. Jadi dibutuhkan apa? Dicek semua, didata, kemudian disusun jadwal. Dan jadwal itu
seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan, oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana biaya dibutuhkan itu berapa, direncanakan. Kemudian risiko-risiko yang diambil bagaimana. Karena kan proyek ini proyek yang tidak main-main ya, miliaran ya. Jadi perlu, kalau katakanlah sejak awal sampai akhir dalam sistem itu, tetapi kalau cuma hanya penerimaan saja ya tidak. Artinya bahwa anggaran itu ada, tetapi harus bagaimana bisa memanajemen dalam perencanaan itu ya. Di tim-tim khususnya, tim IT, tim bagian desainnya, tim pimpinan proyeknya bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaannya, bagaimana mengembangkan sistem dalam proyek, dalam pemrograman, pengujian, dan integrasi. Bagaimana diprogram oleh tim IT-nya, tim arsitekturnya, itu programmernya bagaimana, kemudian diuji bagus atau tidak, atau ada yang kurang, misal dari dia ketik, kemudian masuknya ke sistem WA-nya diterima, atau sistem email yang bersangkutan si pendaftar. Nah, itu perlu diintegrasikan dengan adminnya dari pihak kampus. Kemudian mengimplementasi sistem, artinya ada pelatihan dan pengeluncuran sistem ini perlu ada, karena ada administrasinya, artinya orangnya operator yang menerima di kampus itu harus dilatih, kemudian baru disosialisasikan, ya, sehingga bisa berjalan. Kemudian berikutnya pemantauan dan pengendalian, artinya bahwa pemantauan artinya kemajuan dari proyek itu sudah bagus atau tidak. Diuji dari pihak timnya dulu, kemudian udah berjalan bagus 1-2 bulan. Oh bagus, coba lagi pakai internetnya kurang bagus, repot. Jadi mesti pakai internet yang bagus, berapa MPH, ya. Kemudian dipantau dengan pengendalian bagaimana ada perubahan-perubahan tertentu, misal mahasiswa itu bisa masuk, calon mahasiswa itu masuk ke bagian panitia, yaitu panitia bisa include langsung bagian testing, bisa, sehingga penerimaan pertama meja yang bagian penerimaan, petugas penerimaan itu sudah bisa ada datanya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian aplikasi Excel atau database yang bagus, sehingga di database itu bisa langsung, istilahnya ketika dia ujian, dia bisa lulus atau tidak lulus dengan data terintegrasi dengan bagian panitia, khususnya bagian panitia pengujian, seperti halnya penerimaan akpol pada demikian. Nah, berikutnya lagi penutupan. Di dalam saya lupa tadi ya, pengendalian perubahan ada evaluasi kinerja. Bagaimana dievaluasi lagi, ini udah maksimal atau tidak, atau kurang profesional katakanlah. Ada sistem yang salah ketika diuji tidak masuk ke bagian admin kampus. Bisa juga, memang bisa masuk tapi tidak masuk ke kampus.